Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku belajar ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku baca Al-Qur'an itu hanya karena Engkau ya Allah. Aku menuntut ilmu karena Engkau ya Allah. Aku mengajarkan ilmu karena Engkau ya Allah. Aku mempelajari Al-Qur'an dan membaca karena Engkau ya Allah. Qala, maka berkatalah Allah, kata Rasulullah SAW, kadzabta, bohong engkau. Walakinnaka ta'allamtal ilma, akan tetapi kau mempelajari ilmu, liyuqala alimun, agar kau dikatakan seorang yang ahli ilmu. Kau belajar ilmu itu bukan karena aku, kata Allah, tapi karena engkau, agar dikenal orang kau sebagai orang ahli ilmu. Ya, ini Ustaz bukan nakut-nakuti kalian, enggak. Bukan langsung Ustaz nyuruh kalian berhenti menuntut ilmu, enggak. Artinya udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Jadi biar nggak muncul lagi pertanyaan, aku udah sholat ya Ustaz, udah puasa, udah zakat, bahkan langsung dia nanya pada Allah, kenapa hatiku tidak tenang juga? Masalahnya pada itu. Maka jelas Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Kembali kita berjumpa dalam channel Al.Andawi Andi, channel yang berisi edukasi, bimbingan rohani dan akademik, serta juga kadang-kadang kita bahas tentang destinasi wisata untuk menuju pada penelitian kehidupan sejati. Baik, adik-adik sekalian, di pertemuan terakhir ini, evaluasi akhir dalam mata kuliah akhlak tasawuf, kita akan membahas tentang adab dan akhlak Islam. Tentunya nanti akan bahas dua hal. Yang pertama, bagaimana kajian ikhlas yang sesungguhnya, dengan langsung pada praktek bagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1905. Yang kedua, nanti kita akan kupas apa-apa aja sih adab dalam menuntut ilmu itu. Gitu ya. Jadi artinya ada tip nanti yang akan bisa dikerjakan oleh adik-adik sekalian. Baik. Setelah kita kurang lebih 14 pertemuan berjumpa dalam mengikuti perkuliahan mata kuliah akhlak tasawuf, maka kita akan mencoba untuk mengcombine-nya, menyatukan dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya, terutama pengkombinasian akhlak dan tasawuf, yang sejatinya sebenarnya akhlak itulah muatannya. Maka Ustadz berani menyatakan bahwa Islam itu adalah tasawuf. Tasawuf itu adalah Islam. Karena muatan Islam dan tasawuf sama adanya membahas tentang akhlakul karimah. Yang kedua, kalau dikatakan tasawuf ada sebelum Islam, nggak ada agama manapun menggunakan bahasa tasawuf. Kan cuma melihat perjalanan proses dari tasawuf itu sendiri yang dicocok-cocokkan orang bahwasanya oh ini pernah dihadapi oleh agama ini, agama itu, agama lain sebagainya. Andai kan itu pun kena, bila itu kena ya terus terang tentu adalah bukankah kita dari keturunan Adam alaihissalam? Islam di masa Rasulullah adalah penyempurnaan, perbaikan, dan klarifikasi. Sehingga nanti endingnya di situ ada syahadat yang kedua. Secara ikrar dinyatakan dalam rukun Islam yang dikenal dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ya, walaupun nanti di dalam Syekh Abdul Qadir Jailani itu dikupas itu. Mendalami makna syahadat awal itu, asyhadu an la ilaha illallah itu, ada berapa itu? Yang pertama la ilaha illallah, kemudian Allah, kemudian hu, kemudian hak, hayun, qayyum, ya, qahar, wahab, wahid, ahad, Allahus samad. Nanti kalau sempat kita bahas, kalau nggak sempat ya di lain waktu nanti jumpa lagi sama Ustaz dalam kajian ilmu tasawuf. Setelah ini kita kuasai kalau dalam kajian tasawuf yang dibahas oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, maka duduklah kupasan tadi dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sungguh di dalam kajian tarekat itu pemuliaan tuan guru dan syekh itu nggak akan mengotori tauhid kita kepada Allah. Maka ranahnya pemuliaan murid dengan guru atau syekh atau tuan guru atau mursyid di dalam sebuah tarekat itu disebut dengan adab. Maka ketika adik-adik nggak masuk dalam dunia tarekat, seakan-akan sesuatu yang asing tuh, dicium lain sebagainya. Orang nggak paham, kira-kira kita menuhankan tuan guru, enggak. Ini yang diponis oleh kawan-kawan banyak. Macam didewakan kali guru itu salah. Berarti dia belum masuk kepada kajian yang dibahas oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada berapa tadi? 11 ya. 10 entah 11 tadi. La ilaha illallah, Allahu hakun, hayyun, qayyum, qahar, patah, ya. Qahar, patah, wahab, kemudian ahad, wahid, ahad, Allahus samad. Ada 12. Gitu ya. Nanti kalau sempat kita bahas, kalau nggak sempat ya yang penting kita masuk pada kajian di awal tadi. Adik-adik sekalian, kita awali dengan memahami ikhlas secara kaedah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan Muslim nomor hadis 1905 tentang ikhlas. Hadis ini adalah hadis qudsi. Dan ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah. Orang yang pertama diputuskan di hari kiamat itu, artinya yang dihisab. Orang yang pertama yang dihisab di hari kiamat itu rajulun alaihi rajulus tushhida, yaitu seorang pemuda yang mati syahid. Dalam mata zahir kita lihat dia berperang, meninggal dunia dan dinyatakan mati syahid. Itu sebatas kaidah fikih, pandangan lahir dan jahir. Nanti baru kita berpindah kepada pandangan batin. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu. Fa'utiya bihi. Kemudian Allah hadapkan kepada dirinya. Fa'arrafahu. Maka Allah kenalkan kepadanya ni'amahu, nikmatnya, nikmat Allah ya. Kemudian fa'arafaha, maka dia pun mengenalinya. Ada menarik di sini, kenapa dia di situ ya? Yang pertama fa'arafahu, maka Allah mengenalkan kepadanya ni'amahu, akan nikmat-nikmatnya. Hu di situ Allah. Kalau yang terakhir tadi fa'arafaha. Kenapa Kita ingat ketika ada firman Allah, ya ayyatuhan nafs. Ternyata nafs itu udah masuk muannas ketika berpisah dari badan. Kenapa? Karena nanti udah masuk ini kayak Ustaz Sapriandi ya, memahami secara linguistik ya. Ya Ustaz Sadar nggak menguasai betul tentang nahu dan sorob, tapi alhamdulillah kadang dikasih Allah ilham memahaminya. Ustaz suka gitu, kenapa yang satu hu, yang satu ha? Di sini Ustaz buka nggak ada penjelasannya, tapi alhamdulillah Allah kasih. Maka Ustaz ingat dengan rujukan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
ya kan? Maka di situ saya kembalikan ya ayat tuha, ya ayat tu, ya ayat tu. Kalau harusnya kan ya ayyuhan nafsul mutmain. Tapi kenapa mutmainnah, bukan mutmain? Maka di situ saya pahami bahwa pertama adalah ini nafas ini adalah sudah masuk muannas. Kenapa muannas Ustadz? Bukan masalah jenisnya, tapi masalah kembali kepada disitulah sudah bermain rasa. Pertanggungjawaban perasaan itu nanti di akhirat. Ini Ustadz jumpai penelitian Ustadz. Bukan pikir lagi, tapi rasa. Rasa ini jadi imam nanti di akhirat. Maka perasaan itu identik dengan perempuan. Karena perempuan itu perasaan. Perasaan dicintai, perasaan disayangi. Tapi dia memang perasaan. Makanya dia ketika dikecewakan, maka dia nggak mau lagi mencintai dan susah untuk menerima cinta si Boni. Karena udah dikasihkan rasa bahwa dia menerima cintanya, Boni rupa main-main. Playboy rupanya wak nih. Gitulah istilahnya. Nah inilah yang Ustadz temukan bahwa di situ kenapa disebut dengan muannas ha domirnya bukan hu, padahal nafsun itu kan bukan nafsatun tapi nafsun. Semua laki-laki dan perempuan semua jadi ha di situ. Karena di situ ternyata yang menjadi muannas adalah identikan dengan perempuan, perempuan identik dengan perasaan. Karena perempuan lebih layak untuk menjadi seorang yang mengandung dengan rasanya, ia tak peduli dengan gemuknya, dengan waktu yang berapa lama, dengan susahnya mengandung anaknya, meskipun kadang anaknya melawan orang tuanya. Tapi dengan rasa itu dia gak peduli, yang penting aku ingin melahirkan anakku. Rasa inilah. Makanya di sini awal tadi nggak ada masalah tentang jenis kelamin, tapi kembali kepada ruh, dan ruh itu dipertanggungjawabkan, dan bahasa dalam pertanggungjawaban itu adalah rasa. Nggak pikir lagi rasa. Kemana perasaanmu ketika kusuruhkan sholat kau nggak sholat? Kemana perasaanmu ketika kusuruhkan kau puasa kau nggak puasa? Kemana perasaanmu ketika kusuruhkan kau berzakat dan kau mampu tapi kau nggak berzakat? Kemana perasaanmu ketika kusuruhkan kau untuk berhaji karena kau mampu kau nggak berhaji? Sekarang nggak ada lagi kau untuk bisa ngotak-ngatik pikiranmu. Ya nggak ada lagi. Udah masuk kepada kajian pertanggungjawaban. Maka disitulah di dalam surah Al-Baqarah 284 diungkapkan wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yu'asibukum billah. Apapun yang kau hadapi, yang kau adakan pada dirimu yang nampak maupun yang tersembunyi, itu akan dihisab oleh Allah. Gitu ya, sudah selesai ya. Baik-baik kita kepada pemahaman hadis tadi. Fa'arafaha, maka dia pun mengenalinya. Dia tadi siapa? Ruhnya si mati syahid tadi. Kemudian fa'arafaha, qala, maka Allah berfirman, fama amilta fiha, apa yang telah kau lakukan dalam peperangan itu, yang kau sertakan ruhmu. Itu dalam kajian filsafat Ustadz ya, yang tadi ya. Tapi yang dalam terjemahan di sini, fa'arafaha ini dikembalikan kepada memahami akan nikmat-nikmat Allah, ni'amahu. Tapi Ustaz tadi sah-sah saja untuk menggunakan nalar filosofi Ustaz. Bahwa yang kedua di situ adalah ruh. Karena Ustaz merujuk kepada ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau dalam teksnya di sini, terjemahannya di sini, bahwa hadis ini menjelaskan tentang nikmatun jamaknya adalah ni'amahu, nikmat-nikmat Allah. Fa'arafaha, maka mengetahuilah si hamba tadi akan nikmatnya. Kalau di sini terjemahkan. Baik, selesai sudah. Maka kembali kepada kupasan kaji, ditempatkan adalah berkatalah dia, si orang yang berperang syahid tadi. Qala, berkatalah dia, qataltu fika hatta stushhidtu,
Aku berperang hanya demi Engkau ya Allah, karena Engkau ya Allah, sampai aku mati dalam keadaan syahid. Allah menjawab, qala kadzabta. Maka Allah menjawab, kau bohong. Bohong engkau. Au tukhfuhu, Allah tahu apa dalam isi hati, apa yang disembunyikan. Dan itu akan dihisab oleh Allah. Ini sekarang titik. Walakinnaka, akan tetapi kau lakukan peperangan itu dan kau mati dalam keadaan peperang melawan musuh Islam. Qatalta li ayyuqala jari'un, agar kau disebut terbunuhnya engkau, agar kau dikenal sebagai pemberani. Sampai ini dah bisa duduk ya. Dia tadi udah ngakui bahwasanya aku berperang dan aku terbunuh karena untuk engkau ya Allah. Tapi Allah Maha mengetahui yang tersembunyi atau yang dalam batin ini. Au tukhfuhu yuhasibukum bila, dan Allah hisab itu. Allah minta pertanggungjawabkan itu. Ternyata Allah Maha tahu. Alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim, yang mengetahui hal yang gaib ataupun yang enggak gaib, syahadah yang dapat disaksikan. Dan ini adalah batin yang gaib. Maka kata Rasul Allah tadi, kadzabta, bohong engkau. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un, akan tetapi kau terbunuh agar dikatakan kau itu pemberani. Faqad qila, maka berkatalah langsung, tsumma umira bi fasuhiba, maka langsung Allah memerintahkan malaikat. Fa umira bihi, diperintahkanlah kepada malaikat. Tsumma umira bihi fasuhiba, kemudian diseretlah tadi yang mati syahid tadi. Ala wajhihi hatta ulqiya finnar, yang wajahnya pun terseret-seret sampai ia menjumpai api neraka. Ustaz nggak nakut-nakuti ya. Begitulah Islam ini menyelamatkan kita biar benar-benar masuk kepada hakikat Islamiyah. Jadi kita nggak akan muncul lagi pertanyaan, ya Allah, cemana ini, aku udah sholat, aku udah puasa, aku udah berzakat, tapi kok nggak tenang juga hatiku. Ya itu tadi hatinya. Hatinya bukan karena Allah, tapi karena lain. Makanya Ustadz sekarang sesuatu yang kalau udah langsung masuk ke nafsu, Ustadz hentikan. Meskipun orang lagi heboh sekarang lagi menuju ke sana, Ustadz nggak mau. Biar Ustadz nanti dikatakan ketinggalan dan lain sebagainya, tidak, itu biarlah. Karena Ustadz nggak mau kejadian seperti ini. Nggak tahu nanti apakah Ustadz nanti masuk kepada kajian Pana, wallahu a'lam bishawab. Yang penting Ustadz mau menggeluti tasawuf, bukan hanya teori saja, Ustadz mau mempraktekannya. Tapi tentunya kalau Ustadz nanti sudah mulai melepaskan adik-adik kalian. Itu mati syahid yang pertama yang diputuskan Allah di hari kiamat nanti. Yang ditanyakan. Setelah orang mati syahid siapa? Lo kan mati syahid kenapa? Gak ada loh yang berpikiran kalau dia itu niatnya karena bukan Allah. Apalagi diucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kan bukan begitu langsung Allah, udahlah kalau gitu gak maulah aku. Bukan. Bukan untuk membuat kita tidak mau berbuat hal itu. Tapi Allah mau meluruskan. Jangan matimu sia-sia. Paham? Sampai sini paham? Karena umur itu gak bisa turun lagi ke belakang. Itu yang dihadirkan para film-film barat maupun film Asia dengan mengembalikan diri kepada waktu yang kemarin. Semalam baru aja Ustaz lihat lagi di Facebook film Korea. Ya, dia bawa koin banyak, main game dia, tiba-tiba ada tawaran, kau mau umur keberapa? Umur 17. Balik dia ke waktu dia umur 17 tahun. Tapi ternyata dua orang. Dia waktu masa 17 tahun, dia yang waktu akhirnya dia jadi guru.
Kenapa? Untuk memperbaiki. Dan itu kan disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya. Ketika dia minta, ya Allah balikkan lagi aku, ya Allah kan ku perbaiki semua ini, nggak bisa. Makanya adik-adik silahkan. Ini saya masukkan biar kalian jadi filosofi Muslim sejati, nggak peduli apa kata orang, yang penting peduli apa kata Allah. Jadi main kalian ide-ide filsafatnya itu dengan akidah yang kuat. Makanya disebut diawali akidah dulu, baru filsafat Islam. Akidah kalian dah kuat kepada Allah, nggak peduli apa kata orang, langsung nanti filsafatnya lurus. Siapa jemaah kita Rizki? Filosof-filosof yang berkembang saat ini. Disitulah tugas kalian sebagai ustadz di kalangan filosof dunia. Tapi akidahnya dikuatkan. Gitu ya. Baik, sekarang kita masuk kepada yang kedua. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Setelah orang yang mati syahid tadi yang diputuskan, yang ditanyakan pertama di hari kiamat nanti, yang kedua adalah pemuda yang belajar menuntut ilmu dan mengajarkan serta mempelajari Al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka Allah hadapkan kepadanya, Allah kenalkan kepadanya akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'arafaha, dan dia pun memahami dan melihat nikmat-nikmat Allah. Itu sebenarnya untuk Allah lihat, jujur nggak dia nanti jawab. Tapi lagi-lagi di hadapan Allah pun dia menjawab tidak jujur. Qala fama amilta fiha. Apa yang telah kau lakukan selama kau hidup di dunia? Apa yang telah kau lakukan dengan nikmat-nikmatku yang telah kuberikan kepadamu? Gitulah istilah bahasa tabjin hadisnya, terjemahannya. Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku belajar ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku baca Al-Qur'an itu hanya karena Engkau ya Allah. Hanya karena Engkau ya Allah. Aku menuntut ilmu karena Engkau ya Allah. Aku mengajarkan ilmu karena Engkau ya Allah. Aku mempelajari Al-Quran dan membaca karena Engkau ya Allah. Qala, maka berkatalah Allah, kata Rasulullah SAW, berfirmanlah Allah, kadzabta. Lagi-lagi Allah mengatakan, bohong engkau. Walakinnaka ta'allamtal ilma, akan tetapi kau mempelajari ilmu, liyuqala alimun, agar kau dikatakan seorang yang ahli ilmu. Kau belajar ilmu itu bukan karena aku, kata Allah, tapi karena engkau agar dikenal orang kau sebagai orang ahli ilmu. Ya ini Ustaz bukan nakut-nakuti kalian, enggak. Bukan langsung Ustaz nyuruh kalian berhenti menuntut ilmu, enggak. Artinya, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Jadi biar enggak muncul lagi pertanyaan, aku udah sholat ya Ustaz, udah puasa, udah zakat. Bahkan langsung dia nanya pada Allah, kenapa hatiku tidak tenang juga? Masalahnya pada itu. Maka jelas Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Baik. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'un, dan kau mempelajari, membaca Al-Quran, menguasai Al-Quran agar kau dikatakan sebagai qari. Di situ Ustaz jumpa kenapa di Mekah kenapa tidak melakukan MTQ. Kau dulu Ustaz katakan memang di sana ada, di Mekah ada Ka'bah, tempat orang untuk menjadikan wasilah untuk mengkhusyukkan diri berdekatan pada Allah. Yang kedua di sana ada Raudhah di Madinah untuk mengkhusyukkan diri, mendekatkan diri pada Allah dengan mencintai Rasulullah dengan kuburannya di Raudhah. Ternyata di sini berapa banyak orang menunjukkan suaranya, mengenalkan dia ahli dalam memahami tafsirnya.
Tapi bukan karena Allah, tapi agar dikenal dia sebagai orang yang menguasai Al-Quran dan punya bacaan bagus dengan lagu Al-Quran. Maka itulah adik-adik mungkin bisa terjawab pertanyaan, Ustadz berapa lama MTQ diadakan, tapi kenapa kondisi kok nggak berubah-berubah? Karena hal semua itu dilakukan hanya sekedar untuk piala, hadiah, dan untuk membawa nama harum kota, provinsi, daerah, tapi bukan untuk memperbaiki akhlak manusia dengan menuju kepada akhlak yang mulia. Padahal asal muasal dari hadirnya MTQ itu adalah untuk melepaskan dari penjajahan Belanda. Liyuqala huwa qari'un faqad qila. Maka telah dikatakan semua itu. Lalu thumma umira bi, maka Allah perintahkan lagi malaikat fasuhiba, diseret lagi tadi orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang membaca Al-Quran tadi, diseret kembali ala wajhihi, dengan wajahnya yang selama ini mau ditampilkan, ini aku pembelajar, ini aku pengajar, ini aku qori. Diseret wajahnya sampai dia menuju neraka. Ini adik-adik sekalian. Di samping kajian ini tentang ikhlas, tapi menunjukkan tentang adab dan akhlak yang mulia. Bukan berarti kita untuk menghentikan perbuatan kita. Bukan berarti kita untuk menyetopkan, tuh apalagi Ustadz kami berbuat. Enggak. Biar kaidah kunci utamanya, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Gitu ya. Inilah yang membuat Ustadz alhamdulillah jumpa hadis ini membuat kita menikmati proses dalam menghidupkan proses berkehidupan. Ustadz, terlalu cepat kami enggak. Jangan jadikan diri kita bagikan kaca yang bening. Kita biarkan kaca itu ternoda dan tidak kita lap, lama-lama noda tadi lengket dan berkawan dan tidak mau lepas dari kaca tersebut sehingga tak bisa dihilangkan noda itu. Satu-satunya jalan adalah pecahkan kaca itu. Artinya, disinilah adik-adik mumpung masih muda, masih bening, masih bersih, jumpalah kaji. Tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin. Agar tidak terpaksa, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Udkhulu fis-silmi kaffah. Ini dua-duanya firman Allah, toh? Ya toh? Bukan Ustaz yang ngomong. Inilah kajian hakikat. Baik, ini yang pertama tentang ikhlas. Ini dulu ya. Nanti Ustaz sambung lagi. Ini Ustaz stopkan dulu. Mudah-mudahan kajian ini memberikan kesadaran buat kita semua. Bukan hanya kita aja yang nyampaikan. Tapi ini kita resapi. Maaf bila Ustaz tadi agak sedikit emosional. Gak bisa menahan air mata ini. Karena yang Ustaz takutkan adalah berapa lama Ustaz belajar. Ibtidaiyah, SD, pesantren, S1, S2, S3. Sampai sekarang dihadapi dengan mengajar. Yang pertanyaannya, selama ini aku duduk di mana? Duduk mengerjakan itu karena Engkau ya Allah atau karena diri? Inilah yang mau Ustaz akui dan Ustaz sadari. Dan itu harus kembali pada kalian. Ya. Semoga bermanfaat. Berguna bagi kita semua. Menikmati bagaimana berislam itu Islam itu indah. Maka semua akan dapat dengan innad dina indallahil Islam.